Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Guna Diaryanti dengan NIM A12125201116 dari kelas D Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul AI dalam pendidikan itu membantu atau justru membuat malas. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana perkembangan Artificial Intelligence atau AI itu sangat banyak manfaat dalam dunia pendidikan, tetapi juga memiliki dampak negatif jika digunakan secara berlebihan atau tidak dengan bijak. Saat ini perkembangan AI atau Artificial Intelligence itu berkembang sangat pesat di berbagai bidang termasuk ke dalam dunia pendidikan. AI ini membantu siswa dan mahasiswa dalam proses belajar seperti mencari informasi, memahami materi, hingga mengerjakan tugas. Dengan adanya AI, akses terhadap informasi itu menjadi lebih mudah dan cepat. Karena itu banyak pelajar dan mahasiswa menggunakan AI dalam kegiatan belajar sehari-hari. Namun di balik manfaat tersebut itu muncul juga permasalahan, yaitu penggunaan AI secara berlebihan yang dapat menimbulkan ketergantungan pada teknologi. Hal ini menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi cara berpikir dan semangat belajar siswa dan mahasiswa. Penggunaan AI dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, AI ini memiliki banyak manfaat dan membantu proses belajar menjadi lebih efektif. Contoh penggunaan AI yaitu AI dalam pendidikan yaitu membantu mencari pelajaran, membuat rangkuman tugas, menerjemahkan bahasa, serta membantu membuat jawaban. Dengan bantuan AI, itu siswa dapat belajar lebih cepat dan lebih mudah memahami materi pelajaran. Selain itu, AI juga mendukung pembelajaran digital yang semakin berkembang di era modern saat ini. Karena itu, AI sebenarnya dapat menjadi alat bantu belajar yang sangat bermanfaat apabila digunakan dengan benar dan tepat. Namun, saat ini banyak pelajar yang mulai menyalahgunakan AI dalam pendidikan. Beberapa bentuk penyalahgunaan AI yaitu menyaring jawaban tanpa memahami isi tugas, menggunakan AI untuk mengerjakan tugas, malas membaca dan berpikir sendiri. Penggunaan AI secara berlebihan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kemampuan belajar siswa. Dampaknya yaitu menurunkan kemampuan berpikir kritis, kurangnya kreativitas, plagiarisme akademik, ketergantungan pada teknologi. Jika hal ini terus terjadi, maka siswa atau mahasiswa itu akan kehilangan kemampuan untuk berpikir mandiri dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Hubungan dengan Pancasila. Penyalahgunaan AI ini dalam pendidikan justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama yaitu bertentangan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan adab. Karena penggunaan AI secara tidak jujur itu berarti kita tidak menghargai proses belajar dan usaha sendiri. Belajar lebih memilih hasil yang lebih instan dibandingkan proses belajar yang sebenarnya. Selain itu, ini juga bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena teknologi digunakan secara tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penggunaan teknologi harus tetap didasarkan pada nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika.
Selanjutnya yaitu analisis historis. Dari sudut pandang historis, perkembangan teknologi pendidikan di Indonesia itu terus meningkat dari penggunaan internet, media digital, hingga AI. Pada awalnya, AI ini digunakan untuk membantu proses belajar agar lebih mudah dan efektif. AI dimanfaatkan untuk mencari informasi, memahami materi pelajaran, dan membantu kegiatan pembelajaran digital. Namun, seiring berkembangnya teknologi, AI ini disalahgunakan untuk mengerjakan tugas tanpa usaha sendiri. Karena itu, sekolah atau kampus itu mulai memperhatikan etika penggunaan AI dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi itu harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab dan moral. Selanjutnya yaitu analisis sosiologis. Dari sudut pandang sosiologis, penggunaan AI ini dalam pendidikan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu mempermudah akses informasi, membantu proses belajar, mendukung pembelajaran digital. Namun di sisi lain, AI ini juga memiliki dampak negatif, yaitu menurunkan semangat belajar, mengurangi kreativitas, ketergantungan pada teknologi, mengurangi interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Pada interaksi sosial sangat penting untuk membangun komunikasi dan karakter siswa dan mahasiswa. Analisis politis. Nah, dari sudut pandang politis, pemerintah, sekolah, dan kampus itu memiliki peran penting dalam mengatur penggunaan AI dalam pendidikan. Pemerintah perlu membuat aturan penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab. Selain itu, diperlukan edukasi literasi digital agar siswa memahami cara menggunakan teknologi dengan bijak. Sekolah dan kampus juga perlu mengawasi plagiarisme akademik dan mengarahkan para mahasiswa dan siswanya itu agar menggunakan AI sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti berpikir. Dalam hal ini, pemerintah juga menggunakan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi digital agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya itu solusi alternatif. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyalahgunaan AI dalam pendidikan yaitu menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab. AI seharusnya digunakan membantu memahami materi, bukan untuk menyalin jawaban secara langsung. Selain itu, siswa juga perlu meningkatkan literasi digital agar memahami etika penggunaan teknologi. Kejujuran akademik juga penting agar mahasiswa itu tetap mengerjakan tugas dengan usaha sendiri dan menghindari plagiarisme. Ini juga ada peran guru dan orang tua dalam mengawasi penggunaan AI. Kemudian penggunaan teknologi harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan menghargai proses pembelajaran. Dan itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya saya membacakan kesimpulan dari sebuah materi ini. Jadi kesimpulannya itu, Artificial Intelligence or AI itu memiliki banyak manfaat dalam dunia pendidikan apabila digunakan secara bijak. AI juga dapat membantu proses belajar menjadi lebih cepat, mudah, dan mendukung perkembangan pembelajaran digital. Namun, penggunaan AI secara berlebihan juga dapat membuat pelajar itu malah malas berpikir, kurang kreatif, dan terlalu tergantung pada teknologi. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi
agar teknologi itu tetap memberikan manfaat tanpa menghilangkan kejujuran, tanggung jawab, dan semangat belajar. Sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.